Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat untuk semuanya. Yang saya hormati, Bapak Pembimbing tesis saya, Bapak Dr. Subarsono, MSI MA, dan para Bapak dan Ibu dosen penguji sidang tesis saya pada pagi hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan presentasi hasil tesis saya. Tesis saya yaitu berjudul Pengelolaan Dana Haji di Indonesia, Studi Kasus Perkembangan Pengelolaan Dana Haji dan Investasi Dana Haji di Indonesia. Selanjutnya yaitu latar belakang. Dalam latar belakang ini saya bagi menjadi 3 fokus. Yang pertama yaitu perkembangan bidang minat seorang untuk menunaikan ibadah haji mengalami peningkatan drastis di dunia. Hal tersebut menjadikan tren bagi seorang muslim dengan mendaftarkan dirinya sebagai calon jamaah haji. Yang kedua, yaitu hubungan dalam pelaksanaan haji. Hal yang tidak bisa dipisahkan adalah biaya yang dikeluarkan untuk dapat berangkat haji, yang disebut dana haji. Dana haji adalah dana yang diberikan oleh jamaah haji kepada pengelola dana haji terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Dan yang ketiga, yaitu semakin banyak orang yang mendaftarkan haji, maka semakin banyak pula dana yang masuk setiap tahunnya. Menanggapi fenomena tersebut, dengan semakin bertambahnya minat umat Islam dalam melaksanakan ibadah haji, maka dibutuhkan pengelolaan dana haji yang baik agar dapat berkembang dan bisa membantu para jamaah untuk menekan pengeluaran dana haji. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di setiap tahunnya lembaga haji menerima dana haji yang sangat besar dari para pendaftar calon jamaah haji. Dana haji tersebut harus dikelola sehingga dapat berkembang dan dapat diambil manfaatnya oleh para jamaah haji untuk menambah kekurangan dalam pembiayaan haji. Dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut, terdapat 2 pertanyaan penelitian dalam tesis ini. Yang pertama yaitu bagaimana pengelolaan dana haji di Indonesia. Yang kedua yaitu bagaimana investasi yang dilakukan oleh lembaga pengelola dana haji dalam mengelola dana haji. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka terdapat 7 dalam landasan konseptual. Yang pertama yaitu konsep pengelolaan. Konsep pengelolaan mendefinisikan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen, yaitu penggerakan, pengorganisasian, dan pengarahan usaha untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua yaitu pengelolaan keuangan di Indonesia. Proses dalam tahapan dan pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Selanjutnya yaitu yang ketiga dana haji. Dana haji adalah dana yang diberikan oleh para jamaah haji pada pengelola dana haji terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan dana haji. Pengelolaan dana haji yaitu pengelolaan yang dilakukan dalam bentuk investasi yang dinilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Berikutnya yaitu lembaga pengelolaan dana haji. Lembaga pengelolaan dana haji adalah lembaga yang diamanai untuk mengelola dana haji. Tipe lembaga pengelolaan dana haji ada 3, yaitu dikelola oleh pemerintah, dikelola oleh swasta, dan dikelola oleh pemerintah yang bekerjasama dengan swasta. Selanjutnya yaitu sistem pengelolaan dana haji. Sistem pengelolaan dana haji meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban dana haji. Selanjutnya yaitu prinsip pengelolaan dana haji. Pengelolaan dana haji dikelola berdasarkan prinsip syariah, yaitu kehati-hatian, nilai manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam tes ini yaitu terdapat 3 fokus atau dalam penelitian pengelolaan dana haji tidak lepas dari 3 unsur, yaitu pertama lembaga yang menaungi, yang kedua yaitu sistem yang mengatur, dan yang ketiga yaitu prinsip-prinsip dalam mengelola. 3 unsur ini tidak bisa terlepas dari pengelolaan dana haji. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian pada tesis saya yaitu menggunakan jenis
penelitian yaitu studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data, pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Selanjutnya itu sumber data. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu berasal dari artikel jurnal, chapter book, jurnal BPKH, tugas akhir, gagasan, dan pernyataan terkait fokus penelitian, undang-undang dasar, dan berita terkait fokus penelitian. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Dalam metode pengumpulan data ini, tidak hanya mengumpulkan, membaca, dan mencatat literatur, tetapi dalam pengumpulan data harus memperhatikan langkah-langkah dalam meneliti pustakaan, harus memperhatikan metode penelitian dalam rangka mengumpulkan data, membaca, dan mengolah bahan pustaka, serta peralatan yang harus dipersiapkan dalam penelitian tersebut. Kegunaannya yaitu untuk mempermudah peneliti dalam mendapatkan data. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data pada penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan artikel yang telah dibaca sesuai fokus penelitian. Artikel-artikel tersebut dianalisis untuk mengetahui tema umum di antara fokus setiap topik penelitian. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Pada hasil penelitian terdapat dua fokus permasalahan, yaitu sesuai dengan pertanyaan penelitian di atas. Terdapat dua fokus penelitian. Yang pertama yaitu hasilnya pengelolaan dana haji di Indonesia. Yang kedua yaitu manajemen investasi dana haji di Indonesia. Untuk pengelolaan dana haji di Indonesia, terdapat dua fokus penelitian. Yang pertama yaitu pengelolaan dana haji oleh Kementerian Agama. Yang kedua, pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH. Yang pertama, pengelolaan dana haji oleh Kementerian Agama. Ada dua fokus pekerjaan mereka. Yang pertama yaitu pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. BPIH merupakan sejumlah dana yang dipergunakan untuk biaya-biaya terkait langsung dengan jamaah haji dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji. Biaya tersebut berasal dari dana setoran awal sejumlah jamaah haji yang akan mendaftar haji. Yang kedua yaitu pengelolaan dana abadi umat. Dana abadi umat diperoleh dari hasil efisiensi biaya haji, yaitu hasil dari penyelenggaraan ibadah haji, yaitu untuk kesejahteraan umat. Selanjutnya yaitu pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelolaan Dana Haji atau BPKH. Yang pertama, tinjauan umum tentang BPKH. BPKH sebagai badan hukum publik yang independen untuk mengelola dana haji dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Tugas BPKH dalam mengelola keuangan haji yaitu meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji. BPKH juga berwenang dalam hal menempatkan dan menginventarisasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat dalam melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji. Organ BPKH terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. BPKH wajib bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan akibat kelalaian dan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Selanjutnya yaitu mekanisme pengelolaan dana haji. Mekanisme pengelolaan dana haji dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban. Nah, tambahan dari hasil pengelolaan dana haji di Indonesia yaitu pengelolaan dana haji di dunia untuk referensi pengelolaan dana haji di Indonesia. Di sini saya ambil dua, yaitu pengelolaan dana haji di Malaysia dan pengelolaan dana haji di Maldives. Untuk pengelolaan dana haji di Malaysia, ini yang disebut tabung haji yang sudah berdiri sejak tahun 1963, yang sudah mempunyai sistem yang sangat modern dan menguntungkan dan menjadi contoh pengelolaan dana haji berbagai negara. Karena tabung haji sudah berani berinvestasi di sektor yang lebih besar yaitu properti, pertanian, bisnis, dan
usaha yang kekinian. Selanjutnya di Maldives. Di Maldives sendiri yaitu dikelola oleh swasta dan hasilnya tidak memuaskan. Dan untuk saat ini dimulai dikelola oleh pemerintah sendiri dan sudah mulai mengalami perkembangan. Selanjutnya itu manajemen investasi dana haji di Indonesia. Manajemen investasi dana haji di Indonesia terdapat 3 poin penting. Yang pertama yaitu aturan dan kebijakan investasi dana haji di Indonesia. Yang kedua, model investasi dana haji di Indonesia. Yang ketiga, optimalisasi pengelolaan dana haji oleh beberapa penelitian. Yang pertama, yaitu aturan dan kebijakan investasi dana haji di Indonesia. Berdasarkan rencana strategis BPKH 2017 sampai 2022, dana haji tersebut saat ini diinvestasikan pada perbankan syariah dengan total 65% dari total dana dan suku dana haji di Indonesia. Pada tahun 2018 hingga 2020, BPKH mentargetkan untuk meningkatkan jenis instrumen investasi yang dapat dimanfaatkan untuk penempatan dan dana haji. Selain perbankan syariah dan suku, instrumen investasi lainnya seperti suku korporasi emas, investasi langsung, dan investasi lainnya mulai disenggahkan di Indonesia. Dan berikutnya beberapa kebijakan umum dalam investasi dana haji oleh BPKH, yaitu sasaran investasi BPKH ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi. Selanjutnya, pemilihan instrumen investasi mempertimbangkan tingkat return. Selanjutnya, risiko yang dapat diterima. Jangka waktu investasi dapat dilakukan pada jangka pendek, sedang, atau panjang. Selanjutnya, menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan nilai manfaat, kehati-hatian, keamanan, aspek likuiditas, serta transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Poin 2 yaitu model investasi dana haji di Indonesia. Model investasi dana haji di Indonesia pada saat pengelolaan dana haji dilakukan oleh Kementerian Agama hanya dialokasikan pada 2 instrumen yang berupa tabungan atau deposito dengan presentasi sebesar 65% dan ditempatkan pada instrumen suku dengan presentasi sebesar 35%. Tetapi dari segi nilai manfaat belum bisa dikatakan optimal. Setelah pengelolaan dana haji dipindah tangankan pada BPKH, instrumen investasi menjadi lebih banyak dan berkembang dengan tujuan untuk mengoptimalkan nilai manfaatnya. Sesuai peraturan investasi dana haji dapat dilakukan dalam berbagai bentuk instrumen investasi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2018. Proporsi investasi dan penempatan dana haji dapat dilakukan oleh BPKH adalah sebagai berikut. Yang pertama, investasi dalam bentuk emas maksimal 5%, investasi langsung maksimal 20%, investasi lainnya 10%, dan investasi surat berharga syariah. Dan selanjutnya yaitu investasi yang dilakukan Indonesia saat ini, yaitu yang terbaru, sudah mulai melirik usaha-usaha atau bisnis-bisnis yang menjanjikan. Seperti contoh, saham syariah yang dicatatkan di bursa, suku korporasi, reksadana syariah, efek beragun aset syariah, dan investasi real estate efek syariah lainnya yang diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Berikut tadi investasi yang sudah dimulai oleh Indonesia, yaitu optimalisasi pengelolaan dana haji oleh beberapa penelitian. Yang pertama yaitu oleh Riko Azri 2013 tentang Bank Haji di Indonesia, optimalisasi pengelolaan dana haji untuk kesejahteraan jamaah haji. Dan selanjutnya itu penelitian oleh Andre Daneda dan Widiansyah 2019 tentang investasi di saham syariah, tidak hanya di bursa efek di Indonesia, tapi juga di saham Islam di Arab Saudi. Yang selanjutnya yaitu penelitian oleh Saniti dan Widiansyah 2019 tentang optimalisasi of Hajj Fund Management in Indonesia with Productive Haji, bahwa sinergitas antara dana haji dan zakat produktif dapat dilakukan secara legal dan skema yang digunakan adalah dalam bekerja sama. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada pembahasan ini ada 2 poin juga seperti hasil. Yang pertama yaitu pengelolaan dana haji di Indonesia. Dalam pembahasan pengelolaan dana haji di Indonesia ada 3 pembahasan yang akan diperdalam, yaitu yang pertama
lembaga pengelola dana haji. Yang kedua, sistem pengelolaan dana haji. Yang ketiga, prinsip pengelolaan dana haji. Yang pertama yaitu lembaga pengelola dana haji. Tipe-tipe lembaga pengelola dana haji di dunia yaitu dikelola oleh pemerintah, swasta, dan pemerintah bekerjasama dengan swasta. Tugas lembaga pengelolaan dana haji meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban dana haji. Lembaga pengelolaan dana haji seharusnya independen tanpa intervensi dari pihak lain agar terfokus dalam pengembangan dana yang dikelola. Pengelola dana haji di Indonesia mengalami perkembangan yaitu ketika dikelola oleh Kementerian Agama dan sekarang dikelola oleh BPKH yang semakin baik. Yang selanjutnya yaitu sistem pengelolaan dana haji. Sistem pengelolaan dana haji merupakan fondasi bagi pengembangan pengelolaan dana haji. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan dana haji telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas, dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan, serta mengembangkan program dan kebijakan pada organisasi anggota. Sistem pengelolaan dana haji meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban dana haji. Sistem yang diterapkan dalam pengelolaan dana haji harus sesuai dengan teori manajemen, yaitu perencanaan, pengolahan, dan pertanggungjawaban. Jika dapat diterapkan sistem tersebut, maka pengelolaan dana haji akan berjalan dengan baik, karena fokus pengelolaan yaitu agar dapat mengembangkan dana dan mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan begitu maka harus mengikuti teori manajemen agar dapat tercapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip pengelolaan dana haji. Pengelolaan dana haji dikelola berdasarkan prinsip syariah, yaitu kehati-hatian, nilai manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel. Prinsip syariah merupakan prinsip yang sangat ditekankan dalam pengelolaan dana haji. Penempatan dan investasi keuangan haji tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari perkara-perkara yang melanggar prinsip ISA, misalnya mazhir, gharar, riba, serta memiliki imbal hasil yang besar dengan potensi risiko yang minimal. Penerapan prinsip syariah pada pengelolaan dana haji Indonesia yaitu sudah sesuai dan sudah hampir semua programnya berbasis syariah. Seperti contoh dimulai dari penerimaan, pengolahan, pengeluaran sudah sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, para jamaah tidak perlu takut dan was-was terhadap pengelolaan dana haji oleh BPKH karena semua prosesnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta sesuai dengan undang-undang yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya yaitu investasi dana haji di Indonesia. Praktek investasi oleh lembaga pengelolaan dana haji di Indonesia yaitu ada dua model, yaitu ketika dipegang oleh Kementerian Agama dan ketika dipegang oleh BPKH. Ketika dipegang oleh Kementerian Agama, dana yang dikelola atau diinvestasikan hanya beberapa sektor saja. Fokus investasi yaitu pada pengembangan pada bank penerima dana haji dan pada emas serta pada surat berharga. Berbeda dengan ketika dipegang oleh BPKH. Dalam mengelola dana haji yaitu lebih banyak sektor yang dikembangkan untuk bekerja sama dalam pengembangan dana haji. Seperti contoh, sudah dimulai investasi pada sektor saham syariah dan dicatatkan di bursa, suku, korporasi, reksadana syariah, efek beranggun syariah, dan investasi real estate syariah, efek syariah lainnya yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau OJK, dan banyak lainnya yang sudah dimulai ke arah pengembangan dana haji. Dengan begitu dapat dilihat perbedaan pengelolaan dana haji yang dikelola oleh kedua lembaga tersebut, yaitu Kementerian Agama dan BPKH. Memang adanya perkembangan yang positif dalam pengelolaan dana haji di Indonesia, dari investasi dengan beberapa sektor saja. Sampai saat ini sudah mulai banyak investasi di bidang saham syariah. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan pada tesis saya yaitu ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu pengelolaan dana haji di Indonesia mengalami perkembangan yang awalnya dikelola oleh Kementerian Agama diganti oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH yang hasilnya positif dan semakin membaik. Yang kedua, hasil yang kedua yaitu sistem pengelolaan dana haji di Indonesia yang diterapkan dalam pengelolaan dana haji sudah sesuai dengan teori manajemen, yaitu perencanaan, pengolahan, dan pertanggungjawaban. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga
yaitu penerapan prinsip syariah pada pengelolaan dana haji di Indonesia, yaitu sudah sesuai dengan dan sudah hampir semua programnya berbasis syariah. Seperti contoh dimulai dari penerimaan, pengolahan, pengeluaran, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan pada investasi pengelolaan dana haji di Indonesia. Investasi yang dilakukan oleh lembaga pengelolaan dana haji pada pengelolaan dana haji di Indonesia sudah mulai berani untuk melakukan investasi yang lebih luas, tetapi tetap dengan menerapkan aturan-aturan yang sudah dibuat. Dalam pelaksanaan investasi masih dalam ranah yang aman dan minim resiko. Dengan begitu keuntungannya juga masih belum terlalu besar jika dilihat dari program-program yang selama berdiri masih belum berani dalam mengambil keputusan untuk dapat berinvestasi secara besar-besaran dengan untung yang semakin besar. Semua ini disebabkan dengan banyaknya regulasi yang mengatur pada proses investasi dana haji. Nah, selanjutnya yaitu rekomendasi. Rekomendasi saya yaitu ada 3 poin. Yang pertama, hasil penelitian ini untuk dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam mewujudkan pengelolaan dana haji di masa depan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH dalam melakukan perubahan dan inovasi dalam pengelolaan dana haji. Yang kedua, hasil penelitian ini telah membuktikan bahwa banyak potensi jika pengelolaan dana haji dapat dimanfaatkan dengan lebih baik lagi di masa depan, karena pelaksanaan haji tidak akan berhenti sampai kapanpun dan para pendaftar haji semakin banyak setiap tahunnya. Yang ketiga, untuk para pegawai BPKH, khususnya bagian investasi, harus benar-benar mengkaji beberapa sektor-sektor besar yang dapat dimasuki untuk investasi dan dapat mengembangkan agar dapat menghasilkan keuntungan yang besar dan sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir, saran dari tesis saya yaitu yang pertama, hasil temuan dari sintesis studi terdahulu perlu dibuktikan kembali pada penelitian lapangan, baik menggunakan pendekatan kualitatif, kuantitatif, maupun mixed method. Yang kedua, lingkup objek penelitian mengenai pengelolaan dana haji mungkin nantinya dapat diperinci lagi tentang pengelolaan organisasinya atau tentang dana abadi umat. Maka dari itu berharap penelitian selanjutnya dapat mengeksplor lebih jauh lagi mengenai pengelolaan pada sektor haji. Dan yang tiga, dalam penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan dana haji dapat diteliti tentang pengelolaan dana haji di dunia dan nantinya dibandingkan dengan penelitian pengelolaan dana haji di Indonesia. Sekian, terima kasih presentasi tesis saya pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.